Video pertama kita mulai dari Said Didu. Said Didu itu melakukan framing sesat, framing jahat kepada Pak Jokowi. Soal apa? Ya tonton nanti. Terus video kedua, ada nih profesor yang mau adu jotos dengan Roy Suryo di acara Rakyat Bersuara ini, akhirnya buka suara dan memberikan keterangan yang sangat mengejutkan. Nah, selain itu di video yang terakhir, ada nih salah satu pembenci Mas Gibran dikepret habis-habisan oleh warga desa. Pokoknya lucu habis. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja ya. Kita reaction bersama-sama video berikut ini sampai habis ya. Ini dia. Bahwa kasus Febri Ardiansyah memang dieskalasi seakan-akan kasusnya PKH, yaitu yang kedua dengan yang diikuti oleh Jenderal Syafri Samsudin, sehingga banyak sekali framing-framing yang langsung mengaitkan bahwa ini adalah yang terlibat adalah 3 orang, itu Syafri Samsudin, Jaksa Agung, dan Presiden Prabowo. Nah, terbukti sekarang bocor halus ternyata yang saya dari awal katakan ini karangan bebas yang halus. Nah, ternyata memang setelah diperiksa Dewan Pers ternyata memang bocor halus melanggar kode etik pasal 2. Artinya itu karangan bebas yang seakan-akan ada sumbernya yang menyatakan bahwa Syafri Samsudin ketemu dengan Jaksa Agung dan Febri di satu tempat, padahal itu tidak pernah terjadi. Dari awal saya menyatakan itu karangan. Coba Anda bayangkan sekelas Tempo bikin framing seperti itu. Mungkin hasil bisikan dari kunjungan bocor halus ke Jokowi di Solo 2 kali. Inilah framing sesat yang dikatakan oleh Said Didu ya. Katanya itu hasil bisikan dari Jokowi karena Tempo berkunjung ke Solo. Padahal konten dari Tempo ini dipublis pada 18 Juli. Lah, pertama kali Tempo ke rumah Pak Jokowi itu tanggal 22 Juli, yang kedua tanggal 11 Agustus. Jadi framing Said itu halu dan menyerang Pak Jokowi. Lanjut, ini buktinya. Sebenarnya ada pertemuan setengah kamar terpisah yang dihadiri tanpa presiden. Ini ada 3 orang yang hadir dalam satu pertemuan di sebuah tempat di Jakarta. Ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Jaksa Agung, dan juga ada Febri. Yang nanti tentu saja apa yang didiskusikan akan ditulis Hussein di majalah Tempo. Selengkapnya ya. Tapi kami menayangkan hak jawab Kementerian Pertahanan untuk episode Bocor Halus Politik dengan judul Peran Sufmi Dasko Ahmad dan Syafri Samsudin dalam konflik Jaksa Polri yang tayang pada 18 Juli 2026. Tuh, hak jawab Tempo mengatakan bahwa konten tersebut dipublis pada tanggal 18 Juli. Sedangkan Tempo berkunjung ke rumah Pak Jokowi pertama kali itu tanggal 22 Juli. Lah kok seenaknya Said Didu memframing seakan-akan Pak Jokowi itu yang membisiki Tempo, menuduh Syafri Samsudin dan Dasko. Ini kan penyesatan yang sangat luar biasa. Di satu sisi dia nggak setuju sama framing sesat Tempo, lah Said Didu juga berulang kali melakukan framing sesat kepada Pak Jokowi gitu. Apa-apa dihubungkan ke Pak Jokowi, apa-apa dihubungkan ke Pak Jokowi. Pokoknya semuanya itu bermuara ke Pak Jokowi untuk Said Didu dan kelompoknya yang pembenci Pak Jokowi. Saya juga nggak setuju Tempo, tapi kok Said Didu framing Pak Jokowi terus. Kalian gitu. Ngapain ketemu Jokowi? Bukan kalian gini-gini kan? Gue bilangnya sebagai jurnalis kan proses jurnalistik harus kita jalankan begitu ya. Tanggal 22 Juli kan kita ke Solo, ketika itu kan memang belum wawancara sifatnya, masih off the record kan. Jadi pertemuan itu ya tidak bisa disampaikan apa yang disampaikan oleh Jokowi ketika itu. Tapi ya nanti yang hari ini kita taping akan muncul, tunggu tanggal waktunya. Ya.
Tapi pada waktu itu sebenarnya Jokowi juga cerita banyak ya Ya. kepada kita selama berapa? 2 jam. Ya, Ya, 2 2 jam, 2 jam. Dan dalam pertemuan itu atau setelahnya sebenarnya Cik Pram Sen, netizen itu juga mengatakan kok nggak muncul-muncul nih gitu kan, ada di Lapa tim bocor alus Tempo sama Pak Jokowi gitu kan. Ya. Terus ada yang bilang juga ini bocor alus sudah jadi termul nih. Gitu kan. Wah. Terbo dong. Apa? Terbo. Apa itu? Bocor halus. Tapi dua-dua itu sebenarnya kan satu itu off the record. Ya. Meskipun Pak Jokowi menjelaskan banyak hal ya, cerita banyak hal ke kita, tapi sebetulnya upaya kita itu sudah dilakukan sejak kapan? Terutama Pram ya, sama Cica yang sejak di Sama Husein juga dong. iya sama Husein di tim nasional menulis soal Gibran, Ya. menulis soal keluarga Solo, menulis soal manuver Jokowi ketika Pilpres juga sudah mengajukan wawancara. Ya udah banyak Kang ya, waktu itu udah berkali-kali gitu dan berapa kali kirim surat gitu. Kirim surat terus WhatsApp ke ajudan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat historinya, memang Jokowi ini tokoh yang paling banyak diulas sama Tempo kan. Dari 2014 sampai 2024 itu ada paling tidak 113 cover Tempo yang mukanya ada wajah Jokowi lah di situ, ada sosok Jokowi di situ. Tuh kan, bisa didengar langsung ya. Bahwa Tempo itu mengajukan wawancara dengan Pak Jokowi itu sudah dari lama. Sudah dari lama dan ditolak oleh Pak Jokowi dan akhirnya sampai tanggal Agustus 11 itu diterima oleh Pak Jokowi. Dan yang pasti itu loh, wartawan Tempo sendiri mengakui bahwa sejak 2015 lalu itu Pak Jokowi paling banyak loh dikritik, wajahnya dibikin sampul yang aneh-aneh seperti kita loh lah dulu-dulu di majalah Tempo. Tapi apa? Pak Jokowi nggak baper. Nyatanya masih menerima Tempo dengan tangan terbuka gitu loh ya. Apa kok Pak semua itu diarahkan ke Pak Jokowi itu apa salahnya? Tentu saja pertama kita akan melihat Jokowi ini bagaimanapun adalah salah satu newsmaker gitu kan. Dan pasti nilai berita dari Jokowi ini atau Jokowi nilainya sebagai narasumber ini tinggi, apalagi dengan jabatan dia, baik sebagai presiden maupun sekarang bapaknya wakil presiden gitu kan. Ini sangat tinggi dan melihat juga manuver dia yang tidak pernah berhenti sampai sekarang lewat PSI, terus mungkin juga lewat Gibran dan lain-lain itu membuat dia punya nilai berita yang tinggi. Dan kalau kemudian ada persoalan, ya biasa aja gitu loh. Buat Tempo itu kan kami hanya kritis gitu ya terhadap kebijakan dari seorang Jokowi gitu loh, dan juga manuver-manuvernya. Dan jangankan Jokowi, Prabowo aja kalau mau diwawancara, kami ladenin. Nah, Jadi batasan seorang wartawan itu bukan hanya dia sudah mantan atau bukan dia sudah terlalu sering dikritik itu enggak. Kita di Tempo itu selalu membuka pintu untuk semua narasumber yang memang punya news value gitu kan. Jadi mau Jokowi, Prabowo, SBY, Megawati, Surya Paloh sekalipun, semuanya kalau mau datang ke Tempo pasti kami ladeni juga. Masalahnya sopo sing wani ya kan? Ada masa sekarang ini yang mau diwawancara oleh Tempo itu nggak banyak gitu kan, terbatas sekali gitu. Dan Cica juga punya dapat cerita kan waktu itu kan dari seorang ketua umum partai. Gimana Cak ceritanya Cak? Iya, Pram. Waktu itu kita mau menulis edisi salah satu partai, kemudian orang terdekat dengan ketua umum partai itu menelepon kita dan bercerita kalau ketua umum partai ini sebetulnya sudah membaca suratnya Tempo dan juga sudah melihat pertanyaan-pertanyaan Tempo, tapi kemudian ya dia mengumpulkan orang-orang dekatnya dan meminta masukan, dan dia menyampaikan dalam kondisi seperti sekarang, pemerintahan yang sekarang, siapa sih ketua umum partai atau orang-orang partai yang berani menerima wawancara Tempo gitu. Berarti Jokowi pemberani dong. Kan lawan. tuh dengar sendiri kan,
Hanya Pak Jokowi loh yang berani menerima Tempo untuk diwawancara. Ini pengakuan dari mereka-mereka sendiri loh ya. Padahal nih, seperti yang kita ketahui bersama bahwa apa sih yang nggak pernah dijelek-jelekan oleh Tempo Pak Jokowi pada waktu itu, dan bahkan sampai belakangan ini setelah lengser pun Tempo masih saja mengkritik Pak Jokowi habis-habisan. Tapi apa? Pak Jokowi berlapang dada menerima Tempo ke rumahnya. Itu loh ya. Jadi Said Didu yang suka memframing Pak Jokowi ya ini. Balasan telak dari Tempo ya ini ya. Tolong ya. Tam. Saya lihat tiba-tiba dia ke bangkunya pribadinya Suryo mengambil itu berkas ijazah yang fotokopinya dia datang tiba-tiba kena muka saya tuh kertas itu Disodorin. di muka saya disodorin kayak gitu, ditutup muka saya. Tentu kan saya langsung respect kan, saya bilang tangkis sama saya tangkis, saya bilang mengatakan sama dia, kamu jangan kurang ngajar sama saya kan datang kemari kan diundang hanya menjelaskan. Tapi kenapa kamu berbuat seperti itu? Hah? Kamu ini siapa? Ya, bener nggak? Nah akhirnya sedemikian, akhirnya dia ngotong-ngotong saya, jangan kurang ajar kamu. Saya bilang kelakuan kamu tuh nggak jelas, saya bilang. Kok orang ilmuwan nggak jelas gitu loh. Nah akhirnya ribut. Nah terus notos dia tuh. Saya ini peneliti, saya ini peneliti. Saya katakan kalau saudara peneliti asli dan yang bisa dipertanggungjawabkan, aslinya peneliti itu adalah memiliki uji kompetensi. Artinya dia harus memiliki satu bentuk sertifikat yang diakui oleh lembaga sebagai pertanggungjawaban hasil penelitian seseorang yang dapat ilmunya diberikan kepada masyarakat dan yang dibutuhkan. Kalau misalnya saksi ahli, perlu nggak sertifikat? Ada dua. Ada kurikulum vitae, dia sebagai dosen tetap yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai mengajar ilmunya sesuai dengan ketentuannya, dan yang pasti dalam ahli adalah berbentuk sertifikat. Tidak mengatakan saya enak dirinya, ini saya peneliti. Nggak bisa. Nah, peneliti itu maupun ahli, sejak kapan dia diangkat menjadi ahli? Ada sumpahnya. Nah, sejak kapan juga terhadap peneliti menerima sertifikat? Dan kemudian bahwa kalau mengucapkan dia hanya sebagai pengakuan dirinya sendiri, berarti penelitian itu tidak mempunyai pemikiran nalar untuk pada tujuan apa yang dimaksud. Sehingga bahwa pemikiran itu arti kata memikirkan dirinya sendiri, tidak menguntungkan kepada orang lain atau tidak memberikan kompetensi apa yang dia teliti. Sehingga ya seperti itu pikiran dia. Artinya pikiran dia adalah pikiran yang bagaimana caranya ini orang bisa menerpa sehingga bisa berpikir dihantam oleh pikiran dia dalam logika kemunduran karakter dan akhirnya bahwa ini berkepanjangan. Nah, saya setelah jelaskan, saya katakan itu. Dia itu ngerocos saja. Dia nggak menerima pendapat orang. Saya jujur, saya nggak pintar. Yang pintar itu orang yang menilai. Tetapi keilmuan saya kuasai. Dan saya berikan ilmu saya kepada masyarakat yang membutuhkan. Berarti tidak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah kita punya ilmu harus diberikan kepada orang yang membutuhkan keilmuan itu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Ya. Nah, ketika saya tanyakan berulang-ulang kali, dia tidak memiliki sertifikat. Maka saya katakan sama mereka, saudara peneliti tidak memiliki sertifikat, berarti adalah abal-abal. Kenapa? Saya katakan demikian. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan pada diri dia sendiri. Nah, itu yang saya lihat. Kalau dia berani menunjukkan itu sertifikat di lembaga mana, sejak kapan, tanggal berapa, tahun berapa, itu. Sedangkan dia katakan bahwa dia ahli telematika.
telematika itu kan sebagai asumsi. Boleh iya, boleh tidak. Cuman hanya memberikan gambaran, hanya berpikir seperti itu. Di jam sekian titiknya ada di sini, jam sekian adanya di sini. Kemudian gambarnya ini ada nggak yang bersangkutan berada di situ? Itu tidak punya kepastian. Karena telematika itu cuman hanya instrumen ya mempelajari terhadap bagaimana ini satu rangkaian keilmuan itu adalah suatu hanya sebagai pelengkap, tapi tidak memiliki suatu kepastian bahwa dia menentukan dan dia menjamin ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Itu yang saya lihat. Kalau ilmu hukum beda, logika, fakta, perbuatan, atau sesuai dengan undang-undang yang diterapkan oleh negara kita sesuai dengan peraturannya. Nah, kalau ilmu yang dimiliki itu adalah saudara Roy itu, saya rasa itu berasumsi, tidak memiliki bentuk kemanfaatan apa yang dimiliki. Yang dapat dimiliki itu hanya bagaimana saudara Jokowi ini ya telah dibunuh karakternya dan dia membuat pemikiran-pemikiran orang yang terus sampai akhirnya orang ini terus merasa mengejar ya kepada kebersangkutan ijazah tersebut. Nah ini ya, klarifikasi dari pakar hukum pidana Dr. Halim Darmawan yang waktu itu hampir baku hantam di acara Aiman Rakyat Bersuara ya. Dr. Halim mengatakan bahwa Roy Suryo itu ya peneliti yang nggak ada sertifikatnya. Dia tidak mampu menunjukkan sertifikat seorang peneliti, gitu ya. Dan Roy Suryo itu bisanya hanya berkoar-koar saja, terus-menerus menyerang ijazah Pak Jokowi seakan-akan itu memang palsu. Dan yang diulang-ulang terus, kata-kata diulang-ulang terus bahwa palsu itu akan membuat semua orang terkecoh, terpengaruh, dan bahkan ada yang percaya soal ijazah Pak Jokowi palsu gitu ya. Artinya apa? Ya artinya ini kegaduhan yang dibuat Roy Suryo untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya. Terbukti saat ini Mas Gibran juga diserang dengan masalah ijazahnya oleh Denny Indrayana. Fix orang-orang tersebut adalah untuk mendowngrade Pak Jokowi dan keluarganya. Lanjut kepada pembenci Gibran si ini. Kunyuk jadi wakil presiden karena dia nggak pantas buat saya. Satu, Lah terus nek kabeh ra pantes, sing nom ra pantes, ya toh? Sing setengah tuwa ra pantes, sing tuwa ra pantes. Njur sing kaya ngopo pengene sampean? Sing dadi wakil presiden pengene sing kaya ngopo? Sing kaya model dapuranmu ngono kuwi. Sing ingah-ingi garek mudare, garek bongkone. Ya toh? Sampean ki dadi menungso mbok yo bersyukur ning negarane awake dhewe iki ayem tentrem, masih nek kekurangane sithik-sithik wajar jenenge menungso, pemimpin bangsa kuwi ora sempurna. Rungokke gobokmu nek wong tuwa ngomong yoan. Aku kaya ngene iki ya tuwa. Ya pancen luwih tuwa sampean ngono lho. Biyen diwenehi wakil presiden tuwa unak-unu jare wakil presidene ra iso apa-apa. Barang saiki diwenehi wakil presiden sing enom, sing trengginas, sing cerdas, iso mbantu presiden jare salah, jare plonga-plongo, jare ora ngerti apa-apa. Lah terus karepe sampean sing kon kepiye? Wong tuwa kaya sampean kuwi to, wis ora usah melu mikir negara. Ya, pikirono masa depanmu, pikirono amal ibadahmu, pikirono sok mben bongkomu. Ngono lho. Ya toh, jamane iki saiki wis beda. Ora ning negara liya tok, ning negara ndi-ndi iki kabeh padha. Ya, jamane wis beda. Saiki jamane zaman perubahan. Ya, kabeh nganggo alat canggih, nganggo teknologi sing canggih. Ya, lah nek wong tuwek-tuwek bangkak, tuwek-tuwek bongko kaya dapuranmu ngono kuwi ngerti apa?
Wong saiki kabeh serba digitalisasi. Kabeh serba nganggo apa? AI. Ya, saiki ora enek pembayaran cash, saiki ora enek pembayaran ngene, semua serba pakai debit. Ya, semua serba pakai apa? Digitalisasi. Mbok yo ngerti yo. Wong jaman iki wis beda ngono lho. Ora kaya jamanmu biyen. Nek jamanmu biyen iya arep tuku cilok ya isih nganggo dhuwit cash, arep tuku bakso isih nganggo dhuwit cash, arep tuku jajan isih nganggo dhuwit cash. Saiki ora. Saiki digitalisasi nganggone kris. Iya toh? Bayar garek cenut. Wis modele beda, jamane beda. Aja mok padake karo jamane dapuranmu. Ngerti apa ora? Sampeyan ki dadi menungso mbok ya tahu diri, sadar diri, ngrumangsani. Ya toh? Dapuranmu ki wis tuwa. Ya, wis ora pantes melu mikir negara. Pantese melu menikmati apa sing dipikirke para pemimpin bangsa. Ya toh? Wong napase Senin Kemis tenggak-tenggi gerek nunggu bongkone kok kakean cangkem senengane. Wong ki mbok nrimo. Ya toh? Apa anane sebagai masyarakat, sebagai rakyat kuwi. Wis ora zamane saiki Mbah kowe tak omongi. Saiki zamane generasi sing nom, generasi muda yang memimpin bangsa. Ya toh? Lah nek saiki kok kabeh-kabeh nek sing nom ora oleh melu membangun bangsa, membangun negara, nek kabeh-kabeh sing tuwa, kudu sing pinter, sing pengalaman, kudu sing lebih tua, ya ketinggalan negarane. Wong zamane wis beda, erane iki wis beda. Saiki erane iki wis era digitalisasi. Serba nganggo teknologi. Ya, numpang mobil saiki ora bayar cash. Ya, nganggo kartu, saiki numpak apa nganggo semua checklist nganggo digitalisasi. Mbok yo paham. Ngono lho. Dadi menungso ki mbok nrimo ngono. Biyen diwenehi wakil presiden sing unak-unuk. Ya toh, sing ora teges nyambut gawene kurang teges. Jare salah. Jare wakil presidene ora iso apa-apa, ora iso kerja. Barang saiki wakil presiden diwenehi sing nom, sing cerdas, sing lugas, sing iso mengerti bangsa, sing iso berwawasan luas, sing iso mengerti digitalisasi, jare salah meneh. Sing nom ngertine apa, pengalaman ora ono. Lah berarti koclok kowe. Sing koclok kuwi berarti dapuranmu. Ya, diwenehi wakil presiden sing tuwek ora iso apa-apa, salah. Diwenehi wakil presiden sing nom salah. Njur karepe sing kaya ngopo? Terus karepe kon sing mimpin ki kon keluargamu. Ya, sing dadi pemimpin negara, pemimpin bangsa, sing dadi presiden, wakil presiden kuwi terus saka golongane keluargamu. Ya. Terus merasa keluargamu ki wong pinter kabeh ngono. Sing liyane goblok ngono. Menungso cengoh ya dapuranmu kuwi. Tuwek kakean polah, sodok dlosor kowe. Dadi menungso kok eram. Wong iki tahu diri sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Ya, beda zaman, beda generasi. Ngono lho, ngrumangsani awakmu daripada mikirke negara, mikirke bangsa, mending mikir amal ibadahmu. Sok ben awakmu nek mati ninggal kebecikan, ninggal keapian kuwi malah luwih apik nek wong tuwa. Ning omah adem ayem, jagong karo nyanyi ngomong putu. Menikmati urip. Ya toh? Wong kok kakean polah ae senengane. Dadi menungso sing apik. Diwenehi ngene salah. Menungso kok ora enek syukure blas kokan. Oh lah, ngono sih.